Halo praktikan Laboratorium Optimasi Industri tahun 2025. Selamat datang di Laboratorium Statistik dan Manajemen Industri. Selamat datang di modul 5 Inventory. Saya Afrus Kapatmasari selaku asisten laboratorium yang akan menjelaskan materi terkait inventory melalui presentasi hari ini. Mohon teman-teman bisa mendengarkan materi hari ini ya. Di sini ada pokok pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada pengendalian persediaan, yang kedua ada faktor dan biaya dalam persediaan, yang ketiga ada metode EOQ, yang keempat ada metode continuous review, ada soal praktikum, running software, tugas pendahuluan, dan yang terakhir ketentuan tambahan untuk modul 5 inventory ini. Memasuki section pertama yaitu pemaparan materi. Di sini ada pengendalian persediaan. Apa sih persediaan itu? Nah, persediaan adalah stok atau simpanan barang-barang yang disimpan perusahaan berupa bahan baku atau barang lain yang berhubungan dengan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Persediaan memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan, di mana peran utama persediaan adalah untuk menjaga keberlangsungan proses produksi. Fungsi utama persediaan adalah menjaga ketersediaan bahan baku agar proses produksi tidak terganggu. Fungsinya meliputi pengamanan terhadap fluktuasi permintaan, efisiensi produksi, dan pengelolaan risiko kehabisan stok. Dampak dari kurangnya pengendalian persediaan dalam perusahaan yaitu, yang pertama, tingginya biaya penyimpanan akibat overstock. Yang kedua, kehilangan pendapatan karena stock out. Nah, biaya stock out itu mencakup hilangnya pendapatan, gangguan operasional, dan potensi kehilangan pelanggan karena kekurangan stok. Dampak ketiga yaitu gangguan dalam proses produksi akibat kekurangan bahan baku tadi. Di sini ada faktor dan biaya dalam persediaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan bahan baku yang dimiliki perusahaan adalah yang pertama, anggaran produksi. Yang kedua, harga beli bahan baku. Yang ketiga, biaya penyimpanan bahan baku di gudang dalam hubungannya dengan biaya ekstra yang dikeluarkan sebagai akibat kehabisan persediaan atau stock out. Menurut ahli, biaya-biaya yang timbul dari persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya penyimpanan, kedua ada biaya pemesanan, dan yang ketiga ada biaya pemasangan. Nah, biaya penyimpanan sendiri yaitu biaya yang terkait dengan penyimpanan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan biaya pemesanan adalah semua biaya yang mencakup dari persediaan formulir, administrasi, dan seterusnya yang mencakup mengenai proses pemesanan. Yang ketiga ada biaya pemasangan, yaitu biaya yang timbul untuk mempersiapkan mesin atau proses untuk menghasilkan pemesanan. Ya, ini juga menyertakan waktu dan tenaga kerja untuk membersihkan dan mengganti peralatan. Di sini ada Economic Order Quantity atau EOQ, merupakan metode perencanaan dan pengendalian persediaan yang bertujuan untuk menyeimbangkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan, sehingga meminimalkan total biaya persediaan. Metode ini digunakan untuk mengurangi risiko kelebihan persediaan serta meminimalkan biaya operasional. Terdapat dua model EOQ, yaitu model deterministik dan probabilistik. Parameter yang digunakan model EOQ deterministik selalu sama atau tidak berubah. Sedangkan model EOQ probabilistik merupakan suatu model di mana parameter demand atau lead time atau bahkan keduanya tidak dapat diketahui secara pasti. Nah, untuk rumus EOQ sendiri yaitu akar 2DS per H. Nah, untuk rumusnya akan dijelaskan nanti pada saat penjelasan Tupen ya. Di sini kita memasuki kelebihan dan kekurangan EOQ. Yang pertama, kelebihannya itu mengurangi biaya total persediaan dan meminimalkan kelebihan stok. Untuk kekurangannya yaitu tidak fleksibel terhadap perubahan permintaan mendadak. Dalam EOQ ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, di antaranya yang pertama lead time yang tetap, yang kedua holding cost, carrying cost, dan inventory cost yang sama dalam setahun, yang ketiga jumlah permintaan yang diketahui, konstan dan independen, penerimaan persediaan bersifat instan dan selesai seluruhnya, yang keempat tidak ada diskon kuantitas, yang kelima kehabisan persediaan dapat sepenuhnya dihindari, dan keenam biaya variabel hanya biaya untuk pemesanan dan penyimpanan. Di sini kita memasuki metode yang kedua yaitu continuous review. Metode continuous review merupakan metode pengendalian persediaan yang mengendalikan jumlah dan kondisi persediaan secara terus-menerus dan akan melakukan pemesanan jika tingkat persediaan mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Reorder point adalah tingkat stok di mana perusahaan harus memesan ulang barang. Ini memastikan bahwa stok tidak habis selama lead time. Safety stock adalah cadangan persediaan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan atau lead time yang tidak pasti. Nah, lead time ini mempengaruhi perhitungan reorder point dalam sistem continuous review karena lead time menentukan waktu antara pemesanan dan penerimaan barang. Apabila lead time lebih panjang, stok harus lebih banyak untuk mencegah kekurangan selama menunggu barang tiba. Nah, untuk metode continuous review sendiri dibagi menjadi dua, yaitu continuous review order point, order quantity atau SQ.
Yang kedua ada continuous review order point, order up to level atau SS. Nah, untuk yang SQ sendiri merupakan sistem yang memiliki ukuran pemesanan tetap atau sama, yaitu sejumlah dan waktu pemesanan dilakukan saat jumlah atau kondisi persediaan berada atau lebih rendah dari titik pemesanan kembali atau reorder point. Nah, jadi bisa lebih rendah atau pas pada reorder point-nya. Untuk continuous review SS merupakan sistem yang melakukan pemesanan ketika persediaan berada atau di bawah titik pemesanan kembali atau reorder point, dan akan dilakukan pemesanan sampai jumlah titik persediaan mencapai titik maksimal atau order up to level, gitu teman-teman. Nah, kita memasuki section kedua, yaitu soal modul. Untuk soal modulnya, PT Sivaris merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri elektronik. Dalam proses produksinya, perusahaan tersebut mendapat jumlah permintaan kulkas yang berbeda-beda di setiap periodenya. Terdapat persediaan bahan baku utama yang belum terencana dengan baik, yaitu besi. Sehingga persediaan bahan baku menjadi berlebihan serta dapat menyebabkan biaya persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan tinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengendalian persediaan dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ dan EOQ lanjutan Continuous Review. Menggunakan distribusi permintaan normal, dapat diketahui bahwa kebutuhan bahan baku besi pada tahun 2025 adalah, nah di sini ada kebutuhan bahan baku besi untuk tiap bulannya. Yang pertama ada di bulan Januari, kebutuhan bahan bakunya yaitu 150 unit, Februari 190 unit, Maret 150 unit, dan sebagainya sampai Desember yaitu 130 unit. Dari tabel tadi, dengan harga satuan Rp2.000 per unit, biaya akuisisi sebesar Rp500 per unit, dan biaya penyimpanan sebesar Rp10.000, jumlah hari per tahun adalah 360 hari dengan lead time sebanyak 20 hari. Persentase kekurangan yang di back order sebesar 100%, yang artinya semua kekurangan akan diatasi dengan back order, dan persentase kekurangan yang hilang adalah 0%, yaitu tidak ada penjualan yang hilang karena kekurangan stok dengan biaya lain yang tidak dicantumkan serta lead time yang konstan. Hitung jumlah optimal setiap pemesanan, total biaya yang dikeluarkan, dan nilai reorder point-nya. Baik, kita memasuki section yang ketiga, yaitu running software. Bisa diperhatikan dengan baik ya teman-teman. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan data tadi ke dalam Excel yang sudah kita buat. Nah, untuk kebutuhan bahan baku tadi kan dimasukkan ke sini, yaitu Januari 150 unit, dan sebagainya. Setelah itu kita cari jumlahnya dari ini semua, rata-rata, dan standar deviasi. Dan lead time juga. Lead time ini didapat dari 20 adalah lead time-nya tadi kan 20 hari, sedangkan 360 hari per tahunnya yaitu 360. Nah, ini lead time ini didapat dari 20 dibagi 360 yaitu sebesar 0,055555556. Nah, setelah itu kita memasuki software WinQSP. Pada search, kalian bisa cari inventory, teori and system ini. Setelah itu kalian klik. Nah, kalau sudah diklik akan memasuki kayak gini. Setelah itu kalian pilih new problem. Kalian pilih EOQ ini. Terus ini kalian bisa pakai apa aja. 5. Untuk time unitnya jangan lupa pakai year. Nah, teman-teman, setelah dibagi seperti ini agar lebih mudah, kalian bisa isi input data ini. Untuk demand per year-nya, kita isi dengan data yang di Excel. Jumlah data tadi, banyaknya itu berapa? Yaitu banyaknya 1.800. Setelah itu, kita isi order or setup cost per order. Bisa kita lihat di sini, jumlahnya yaitu sebesar 2.000 per unit. Setelah itu, unit holding cost per year atau biaya penyimpanan selama 1 tahun. Kita lihat pada soal modul sebesar 10.000. Setelah itu, kita isi lead time for a new order in year. Ini didapat dari yang 20 dibagi ini 20 dibagi dengan 360, hasilnya tadi 0,056. Setelah itu, untuk misi input unit equation cost bisa dilihat ini sebesar 500 per unit. Kita di sini 500. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa solve dengan klik solve and analyze, pilih solve the problem. Nah, untuk outputnya bisa kita analisis
Berdasarkan output inventory result metode EOKI ini didapatkan output order quantity atau jumlah order optimal bahan baku besi yaitu sebanyak 26,8328 atau 27 unit dan mendapatkan nilai reorder point sebesar 20,3016 atau 21 unit. Yang artinya apabila bahan baku besi sudah menyentuh angka tersebut, maka perusahaan diharapkan segera memasuk bahan baku besi kembali agar tidak terjadi kekurangan bahan baku. Didapatkan juga total biaya penyimpanan bahan baku besi yaitu sebesar Rp164.164 dan biaya pemesanan yaitu sebesar Rp134.164 dengan total harga beli bahan baku besi yaitu sebesar Rp900.000 sehingga diperoleh total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembelian bahan baku besi yaitu sebesar Rp1.168.328. Setelah output inventory result, maka kita akan menuju ke output grafik dari metode EOKI. Nah, di sini kita klik result, terus kita pilih grafik cost analysis. Nah, bisa kita lihat di sini ada output grafik dari permasalahan yang sudah kita selesaikan. Di sini ada menunjukkan setup cost dan holding cost-nya. Di sini ada perpotongan dari setup cost dan holding cost yang menunjukkan hasil dari EOKI-nya, yaitu sebesar 26,0328 ini atau kita bulatkan menjadi 27 unitnya. Setelah itu kita memasuki metode yang kedua yaitu metode continuous review. Yang pertama kita lakukan yaitu kita klik file, kita klik new problem. Ini nggak usah disimpan, nggak apa-apa. Kita pilih continuous review fixed order quantity atau SQ system. Ini tetap bebas dan unitnya tetap year. Nah, teman-teman, untuk input dari metode kedua ini tetap sama seperti metode yang pertama tadi, yaitu demand distribution in year-nya normal. Min-nya kita ambil dari Excel yang sudah kita buat tadi. Untuk rata-rata kebutuhan bahan baku besinya tadi kan sebesar 150. Kita tulis di sini 150. Untuk standar deviasinya 31,4. Untuk order or setup cost-nya kita isi 2000 karena harga besinya itu 2000 per unit. Untuk unit equation cost-nya kita isi 500. Dan biaya penyimpanannya yaitu sebesar 10.000. Untuk lead time-nya konstan dengan constant value-nya yaitu sebesar 0,056. Ini didapatkannya juga tetap sama yaitu dengan 20 dibagi 360 tadi. Setelah itu kalau sudah seperti ini kita klik solve and analyze. Kita solve the problem. Kita klik solve. Nah teman-teman, setelah kita klik solve tadi akan muncul output seperti ini. Berdasarkan output inventory result metode continuous review didapatkan output optimal order quantity atau Q atau jumlah order optimal bahan baku besi yaitu sebanyak 7,746 atau 8 unit besi dengan total setup cost sebesar Rp38.729, total inventory relevant cost sebesar Rp38.729 dan expect total equation cost sebesar Rp75.000. Nah, setelah melakukan running server tadi, kita memasuki section keempat, yaitu tugas pendahuluan. Teman-teman bisa diperhatikan dengan baik ya. Di sini ada tugas pendahuluan praktik optimasi industri tahun 2025, modul 5 inventory. Seperti biasa, font TNR 14 bold, before after 0, line spacing 1,5, center, margin 2422 dengan judul modul Romawi. Disusun oleh praktikan 1 dan 2 dengan NPM singkat saja ya. Jangan lupa kelompok dan sesinya. Dan jangan lupa juga untuk mengganti header-nya. Karena ini modul 5, ininya diganti 5. Halamannya juga jangan lupa diganti. Ininya juga. Untuk tinjauan pustakanya, sebab wajibnya bisa dilihat pada layar. Untuk sebab wajib yang pertama ada pengendalian persediaan, yang kedua ada faktor persediaan, yang ketiga ada biaya dalam persediaan, yang keempat ada economic order quantity atau EOQ, yang kelima ada continuous review, yang keenam ada WinQSP. Jangan lupa untuk ketentuan tipsnya, font TNR 11, before after 0, line spacing 1, minimal 2 halaman penuh dan maksimal 3 halaman. Untuk daftar pustakanya, yang dari tips tadi, semua rujukan yang diacu harus muncul pada bagian daftar pustaka.
Daftar pustaka berisi minimal 7 sumber acuan yang terdiri dari 4 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional dan 2 buku. Nah, untuk rujukan jurnal minimal tahun 2021 dan tidak ada batasan tahun untuk rujukan buku. Daftar pustaka dituliskan sesuai dengan format apa, style, dan sangat dianjurkan untuk menggunakan bantuan software menilai. Nah, di sini ada lampiran perhitungan manual modul 5. Untuk topengnya bisa dilihat pada layar karena tidak akan di-share pada website. Jangan lupa untuk diperhatikan notes-nya, pengubahan NPM-nya. Soalnya tadi diketik kembali pada file Tupen dan sudah diganti dengan NPM praktikan masing-masing untuk warnanya. Ini ada contoh jawaban dari pengerjaan soal Tupennya. Yang pertama kita kerjakan yaitu jumlah optimal setiap pemesanan atau EOQ dengan rumus akar 2DS per H. Di sini D itu apa sih? D itu adalah jumlah kebutuhan bahan bakunya. Untuk ini kan tadi tiap bulannya itu dijumlahkan, nah jumlahnya itu 3.600. Nah, untuk S-nya itu adalah harga satuannya. Harga satuan dari bahan baku tadi. Akar 2 kali 3.600 kali 200. Nah, untuk hanya adalah biaya penyimpanannya, yaitu Rp25. Nah, setelah itu yang kedua kita mencari total biaya yang dikeluarkan. Pertama kita mencari biaya pemesanan, yaitu tetap menggunakan D 3.600 tadi, dan EOQ-nya 240 unit kita tulis di sini, dikali S biaya dari bahan bakunya Rp200, didapatkan hasil Rp3.000. Setelah itu kita mencari biaya penyimpanan, yaitu EOQ dibagi 2 dikali H atau biaya penyimpanan 240 dibagi 2 dikali 25 yaitu Rp3.000. Setelah itu kita total dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, totalnya yaitu Rp6.000. Setelah itu kita mencari biaya akuisisinya. Biaya akuisisinya kan 100 ya tadi. Kita lihat pada soal. Nah, 3.600 itu kan kebutuhan bahan baku ayamnya, kita kali sebesar Rp360.000. Setelah itu kita totalkan semuanya, total semuanya yaitu Rp366.000. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp366.000. Nah, kita cari reorder point-nya. Kita bisa cari dengan yang pertama kita mencari permintaan hariannya terlebih dahulu dengan rumus dia per jumlah hari kerja. Jumlah hari kerjanya kan 365. D-nya tetap 3.600. Nah, hasilnya adalah 9,863 unit atau 10 unit. Setelah itu kita mencari reorder point-nya dengan rumus permintaan harian dikali lead time. 9,863 tadi ini dikali 20, karena lead time-nya 20, yaitu sebesar 197,260 atau 198 unit. Artinya, perusahaan tadi harus melakukan order kembali saat bahan baku ayam sudah mencapai 198 unit agar tidak terjadi kekurangan bahan baku. Yang kedua, kita menggunakan metode yang kedua yaitu economic order quantity lanjutan continuous review. Yang pertama kita menghitung total kebutuhan rata-ratanya. Demand tadi, yang jumlah tadi itu dibagi dengan 12. 12 itu apa sih? Bulannya. Jadi rata-rata per bulan itu ayamnya memerlukan 300 unit. Setelah itu kita mencari standar deviasinya, bisa dilihat lipsnya. Nah, hasil dari standar deviasinya yaitu 73,48 unit atau 74 unit. Setelah itu kita mencari jumlah optimal setiap pemesanannya. Rumusnya sama, EOQ sama dengan akar 2DS per H, tapi bedanya yaitu D-nya. Kan tadi kalau yang EOQ itu kebutuhannya itu 3.600 ya, kan tahunan jumlah. Kalau di EOQ lanjutan continuous review itu rata-rata per bulannya. Rata-rata per bulan kan bukan 300. Kita tulis di sini 300. Untuk S-nya tetap 200, harga satuannya tadi, dengan biaya penyimpanannya tetap 25. Nah, totalnya hasilnya 69,282 atau 70 unit. Terus, kita menentukan titik pemesanan kembali, tetap reorder point, itu dengan rumus D kali L. Nah, D tadi itu jumlah rata-rata per bulan yang dibutuhkan, yaitu 300 dikali 20 per 365. L ini apa sih? Lead time dalam continuous review. Yang tadi caranya 20 dibagi 365 itu tadi loh, yang ada di Excel. Bisa dibantu dengan Excel ya ini pengerjaannya. Nah, hasilnya yaitu 16,438 atau 17 unit. Jadi, tiap ayamnya sudah mencapai 17 unit, perusahaan itu disarankan untuk order ayam kembali agar tidak kekurangan bahan baku. Setelah itu, kita mencari total biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan metode continuous review. Yang pertama, kita mencari biaya pemesanan terlebih dahulu.
Untuk biaya pemesanan yaitu D per Q. Q ini bisa sama saja dengan EOQ. D-nya tadi kan 300 ya, kebutuhan bahan baku per bulannya rata-rata. Q-nya 69,282 ini dikali 200 biaya satuan bahan bakunya. Nah, nanti totalnya Rp866. Dan itu kita mencari biaya penyimpanannya yaitu EOQ per 2 dikali H atau biaya penyimpanan yaitu 69,282 per 2 dikali 25. Totalnya juga sama Rp866. Saat itu kita mencari jumlah dari biaya penyimpanan dan biaya pemesanan ini dengan total Rp1.732. Setelah itu kita mencari total biaya akuisisinya. Nah, 300 tadi jumlah rata-rata per bulan tadi dikali biaya akuisisi per bahan baku yaitu Rp100 kan. Nah, setelah itu dapat hasilnya Rp30.000 sehingga total dari semua biaya ini itu sebesar Rp31.732. Jadi jangan lupa ditambah kesimpulan. Jadi dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ diperoleh jumlah optimal setiap pemesanan ayam yaitu sebanyak 240 unit dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp366.000 dan nilai order point 198 unit. Sedangkan apabila menggunakan metode Economic Order Quantity lanjutan continuous review diperoleh jumlah order optimal setiap pemesanan ayam yaitu sebesar 70 unit dengan total biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp31.732. Setelah itu jangan lupa ditambahkan lampiran literaturnya untuk modul 5 ini. Untuk ketentuannya tetap sama seperti modul-modul sebelumnya. Dan jangan lupa untuk ininya diganti ya. Jadi modul 5 inventory untuk kelompoknya dan sesinya juga jangan lupa diganti. Setelah tadi sudah penjelasan tugas pendahuluan, kita memasuki section kelima yaitu ketentuan tambahan untuk modul 5 inventory ini. Nah, berbeda dari modul-modul sebelumnya, untuk studi kasus modul 5 ini, kalian akan melakukan observasi langsung ke lapangan. Jadi di sini ada link spreadsheet yang bisa kalian isi, karena tempat yang akan kalian kunjungi itu tidak boleh sama satu angkatan untuk tiap kelompoknya. Nah, untuk yang akan cari pada saat observasi nanti, yaitu yang pertama kebutuhan bahan baku produk tersebut selama 1 tahun. Misalkan kalian pergi ke produsen tempe, nah kalian bisa cari untuk kebutuhan bahan baku tempe tersebut atau kedelai selama 1 tahun itu berapa aja. Kayak misal Januari berapa kilo, Februari berapa kilo gitu sampai dengan 1 tahun. Yang kedua, harga satuan bahan bakunya. Misalkan kalian ke produsen tempe tadi, itu biaya satuan bahan baku kedelai per satuannya, misal kilogram itu berapa rupiah gitu. Terus yang ketiga ada biaya akuisisi atau biaya pembelian atau perolehan. Nah, untuk pembelian kedelai tadi itu biaya akuisisinya itu berapa atau pada saat pembelian mungkin formulirnya atau apa-apanya gitu. Yang keempat ada biaya penyimpanan bahan baku selama 1 tahun. Nah, kalau misal kedelai kan dalam penyimpanan itu kadang memerlukan perhatian yang khusus ya biar tidak gampang rusak gitu. Nah, itu biayanya itu berapa gitu. Setiap kelompok dapat berkonsultasi ke aslep map masing-masing. Jadi, selama kalian mengerjakan modul 5 ini, kalian bisa melakukan konsultasi ke aslep kalian masing-masing agar tidak terjadi kesalahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semangat untuk modul 5-nya. Jangan lupa mengikuti OI Games pada Instagram LSUPN Jatim. Dan semangat mengikuti praktikum modul 5-nya. Semangat semua. Terima kasih sudah menonton video ini.